kita adalah bangsa Indonesia, dan sudah seharusnya kita meningkatkan jiwa nasionalisme. Salah satu bentuknya adalah cinta dengan bahasa Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi penduduk yang besar. Pada setiap orang dalam sebuah masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Betawi, dan lain-lain. Dengan adanya keberagaman ini menjadikan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dalam berkomunikasi antar suku dan budaya. Tentunya bahasa Indonesia adalah bentuk dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Waktu terus berjalan, dan generasi Indonesia terus berkembang seiring kemajuan dari berbagai dampak globalisasi. Perkembangan dan kemajuan ini menimbulkan berbagai tantangan bagi kita, seperti banyak kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia melalui teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan gawai kan untuk berbagai hal. Contohnya melihat YouTube, bermain game, menonton film, berkomunikasi, dan aktivitas lainnya. Melalui berbagai aktivitas tersebut, kita dapat menjumpai keragaman budaya dan bahasa dari berbagai negara. Namun kita harus tetap waspada dan selektif untuk menyaring dari berbagai pengaruh luar. Terdapat banyak sekali kebiasaan atau gaya bahasa di negara asing yang seharusnya tidak ditiru, seperti ucapan yang tidak sopan, kasar, atau kata-kata yang tidak bermoral. Kita dapat menemukan kebiasaan tersebut dari jaringan yang luas tentunya. Dan nyatanya generasi Indonesia sudah terkena dampaknya. Dan sangat buruk jika kebiasaan tersebut diterapkan dalam berbahasa Indonesia. Tantangan dan permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari luar, tetapi dari dalam juga, melainkan pada diri sendiri. Tidak masalah jika kita belajar dan mengembangkan wawasan kita mengenai bahasa asing dengan berbagai cara tentunya. Sebagai contoh, kita nonton sekaligus belajar aksen British dari film Harry Potter, atau menonton animasi Jepang dengan mempelajari huruf hiragana. Namun sekali lagi kita harus selektif untuk mengambil hal-hal yang baik. Mempelajari bahasa asing memang sangat dianjurkan, tetapi kita tidak boleh lupa terhadap bahasa kita, bahasa identitas negara kita. Cinta bahasa Indonesia juga berarti bangga memiliki bahasa negara sekaligus bahasa persatuan. Karena bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku, agama, ras, dan budaya. Dan akan sulit bila berkomunikasi dengan masyarakat yang bahasanya beragam ini jika tidak ada bahasa negara. Cinta dengan bahasa Indonesia juga berarti kita harus turut menjaganya. Dan kita bisa memulai pada diri sendiri, seperti menjaga sikap dalam berbicara, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, dan kemampuan menulis yang tepat. Tentunya semua ini membutuhkan proses, dan wajar jika ada seseorang yang memiliki kekurangan dalam berbahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang berjiwa nasionalisme sudah sewajibnya untuk mengingatkan dan membantu sesama. Jika kita sudah bisa menerapkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, secara perlahan kita sudah memberikan contoh untuk orang di sekitar kita. Tidak masalah jika merasa masih ada kekurangan, karena kita adalah masyarakat yang terus berupaya
menjadi lebih baik. Dan tidak ada kata telat untuk terus belajar bahasa Indonesia. Mari kita tegaskan kembali bahwa kita sebagai generasi yang baru harus cinta, bangga, dan menjaga bahasa Indonesia. Jangan sampai kita tenggelam dari pengaruh globalisasi yang terus beriringan di kehidupan kita. Kita harus melanjutkan apa saja yang sudah dipertahankan oleh generasi sebelum kita. Dan sebagai generasi yang baru, harus ikut serta dalam menyambung rasa cinta bahasa Indonesia kepada generasi yang mendatang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang salah. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.